Bener nggak sih kalau gua diet itu harus nahan lapar? Bener nggak harus gua kelaparan? Bener nggak boleh makan malam? Kalau itu bener gua tersiksa guys, gua nggak mau. Untung ada video ini. Mari kita saksikan bersama video ini. Kita buktiin diet itu apa sih sebenarnya? Apa harus lapar? Mari guys, kita saksikan. Jadi, diet yang sehat itu artinya mengatur pola makan yang tadi ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengkonsumsi gizi atau nutrisi yang tinggi supaya dapat gizi yang seimbang. Selain kita dapat gizi seimbang, diet juga dapat membantu organ tubuh kita bekerja dengan efektif. Ya, kalau kita mengatur cara hidup kita, mengatur pola makan kita, tentunya itu dapat membantu organ tubuh yang ada dalam tubuh kita pastinya bekerja lebih efektif. Ya, selain itu, diet yang sehat juga bisa menambah imunitas bagi tubuh kita, menjaga stamina tubuh kita, mencegah infeksi, mencegah kelelahan bagi tubuh kita. Banyak ya. Banyak manfaat dari diet. Terus ada pertanyaan ini. Apakah yang diet itu harus bertubuh lemak atau bertubuh gemuk atau memiliki lemak yang banyak saja? No. Itu tadi saya bilang, diet adalah cara hidup, lifestyle ya. Bukan harus orang yang gemuk, bukan harus orang yang sakit. Tetapi orang sehat, orang yang memiliki tubuh proporsional sekalipun itu sangat dianjurkan untuk melakukan diet ya. Sangat dianjurkan untuk melakukan diet. Sekalipun dia sehat, dia tetap melakukan diet yang sehat pastinya itu sangat-sangat mantap, sangat-sangat baik ya. Sudah pasti dia sudah sehat, dia melakukan pola hidup yang sehat, itu sangat luar biasa guys ya. Jadi ada juga pertanyaan ini, mulai kapan kita melakukan diet sehat? Mulai sekarang. Mari mulai detik ini kita tinggalkan cara hidup atau gaya-gaya hidup kita yang tidak sehat ya. Yang selama ini kita sering bergadang, sering keluar malam, sering minum minuman keras ya, minum minuman beralkohol, sering makan makanan yang berlemak, sering makan makanan yang siap saji seperti fast food ya. Jadi mari guys, mari sahabat-sahabat otot, apalagi Anda olahragawan, mari kita tinggalkan gaya hidup yang lama, yang hidup yang hura-hura. Kita kembali ke hidup yang sehat. Dengan apa? Kita atur pola makan kita rubah gaya pola hidup kita. Ya. Selain untuk menurunkan berat badan, kita dapat gizi seimbang, kita dapat imunitas, ada lagi satu guys. Ya, ini sudah lama sebenarnya. Yang sering kita dengar diet Mediterania. Ya, diet Mediterania ini dapat menyembuhkan penyakit jantung. Ya, karena apa? Karena dia dapat membantu menurunkan kolesterol, menurunkan hipertensi ya. Jadi diet Mediterania ini sangat dianjurkan untuk orang yang mengidap
penyakit jantung. Ya, kita tahu penyakit jantung sangat ditakuti. Itu adalah pembunuh nomor 1 di dunia untuk penyakit, untuk jenis penyakit pastinya, ya. Jadi mari kita ubah pola hidup kita. Mari kita sudah mulai ke pola hidup yang sehat, ya, dengan makanan-makanan yang bernutrisi tinggi, dengan melakukan istirahat yang cukup, dengan tidak melakukan hidup yang hura-hura. Mari guys, ajak teman kita, ajak keluarga kita untuk hidup sehat dan jangan hanya diet, tetap olahraga, ya, tetap olahraga. Walaupun kita sudah makan makanan yang seimbang, dibarengi lagi dengan olahraga, hasilnya pasti lebih maksimal. Itu pasti lebih maksimal, ya. Kalau untuk sumber-sumber diet, sumber-sumber makanan yang bernutrisi tinggi, itu sudah saya jelaskan, ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pastinya harus memiliki protein yang tinggi, baru kita makan lemak yang tak jenuh seperti alpukat, ya, seperti tadi sebelum pertama tadi protein bisa kita dapat dari kacang-kacangan, dari biji-bijian, dari lemak yang tidak tanpa dari daging yang tanpa lemak, ya, dari ikan, dari yogurt tapi yang plain, banyak, ya. Terus yang paling utama itu sayur mayur, ya, sayur mayur. Usahakan kita makan sayur itu bervariasi, ya, jangan hanya yang hijau-hijau saja, enggak. Banyak sayur mayur kita jadikan satu. Terus bagaimana kita menyajikan, ya, usahakan kita dapat menyajikan makanan tadi dengan cara dikukus, dengan cara dipanggang, tapi jangan takut, boleh juga digoreng, ya, dengan tumis. Tapi usahakan kalau kita menggoreng makanan, menumis makanan, gunakan minyak apa? Minyak zaitun contohnya, minyak jagung, ya, minyak canola. Itu nggak apa-apa, ya. Jadi banyak penyajian yang bisa kita terapkan dalam pola hidup atau menerapkan diet yang sehat. Jadi yang selanjutnya, banyak apa saja yang harus dihindari, ya. Apa saja makanan-makanan atau minuman-minuman yang harus kita hindari pada saat kita melakukan diet yang sehat. Ya, yang pertama sekali pastinya kita harus menghindari karbohidrat yang non kompleks, ya, seperti manis-manisan pastinya, ya. Baik itu makanan, baik itu minuman, hindari makanan atau minuman yang mengandung gula yang tinggi, ya. Gula itu kita tahu bukan hanya dari gula pasir, ya, tapi banyak juga makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi yang dapat membuat gagalnya diet sehat, ya. Contohnya kita terlalu banyak makan nasi, kita terlalu banyak makan yang cepat saji, siap saji, ya, seperti, ya, burger, seperti pizza, ya, banyak hotdog, sosis, ya, itu makanan-makanan olahan itu harus kita hindari, ya. Yang pertama tadi makanan yang manis-manis, makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi, makanan yang olahan, makanan yang cara penyajiannya dengan cara digoreng dengan minyak kelapa sawit, apalagi kita menggoreng makanan tadi dengan minyak yang bekas, itu kalau bisa kita hindari supaya kita dapat melaksanakan gaya hidup atau lifestyle yang sehat pastinya, ya. Ini sedikit ada penjelasan mengenai gula, ya. Kalau kita makan gula yang terlalu banyak,
itu bisa saja diuraikan oleh tubuh kita, ya. Tubuh kita ini adalah alat yang cerdas, ya. Ketika kita makan karbohidrat atau makanan yang mengandung gula yang tinggi, di dalam tubuh kita ini ada yang dinamakan dengan pankreas, ya. Jadi manakala gula yang masuk ke dalam tubuh kita berlebih, pankreas tadi itu mengeluarkan zat yang namanya insulin, ya. Mengeluarkan insulin untuk apa? Gunanya untuk mengurai atau menetralkan gula yang masuk berlebihan ke dalam tubuh. Tetapi dia punya batas juga, guys. Jadi kalau terlalu banyak gula yang kita masukkan, jadi pankreas tadi kan pasti bekerjanya capek, ya, bekerja dengan lelah sehingga suatu saat dia tidak bisa menghasilkan insulin lagi yang cukup untuk menguraikan atau menetralkan kadar gula yang ada dalam tubuh kita. Sehingga apa? Itulah sering kita dengar penyakit diabetes, ya. Penyakit diabetes, terlalu banyak makan gula, pankreas tidak bisa menghasilkan insulin lagi seperti biasanya, sehingga kadar gula kita meningkat, ya. Kadar gula meningkat itu juga salah satu penyakit yang paling ditakuti, karena sampai saat ini kita tahu, guys, belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit diabetes, ya, seperti kita sering dengar penyakit gula. Jadi mari kita jaga kesehatan kita, jangan sepele, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang kita harus sudah bisa dan melaksanakan gaya hidup atau cara hidup yang sehat, ya. Kita mulai dari pola makan, yaitu makan makanan yang bergizi tinggi, makan makanan yang bernutrisi tinggi. Baik, mungkin ini adalah video singkat dari saya mengenai diet yang sehat. Apa-apa saja yang kita disarankan untuk makan, apa-apa saja yang saya sarankan untuk dihindari. Sekali lagi saya bilang di video ini, saya hanya berbagi pengalaman, dan yang saya terangkan ini adalah pengalaman pribadi saya dan versi dari saya pribadi. Di atas langit masih ada langit, saya tidak berani untuk mengajari rekan-rekan, mengajari kalian. Baik, jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like, klik subscribe, klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Jika ada saran atau pendapat, silakan ketik di kolom komentar. Mari kita akan sama-sama bahas, dan saya pasti akan membalas komentar dari sahabat-sahabat otot saya. Demikian, salam sehat, salam otot, salam judo holics.